Waqatul Harra merupakan salah satu peperangan yang tercatat dalam sejarah kelam dan mengakibatkan sejumlah para sahabat gugur di Madinah, sebuah kota yang menjadi tempat hijrah Rasulullah. Perang yang terjadi 2 tahun setelah tragedi Karbala ini menyebabkan tragedi pembantaian massal pertama di Madinah. Mirisnya, hal tersebut dilakukan oleh sesama umat Islam. Bahkan peristiwa tragis ini berlanjut ketika Ka'bah menjadi hancur karena diterjang oleh batu yang dilontarkan dengan manjanik dari Jabal Abi Qubais. Tahun 60 Hijriah atau 672 Masehi, Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, yang kemudian digantikan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah. Pelantikan Yazid dipenuhi kontroversi karena mendapat penolakan dari sejumlah pihak, termasuk dari kalangan sahabat. Hal inilah yang kemudian menjadi sumber petaka dan peristiwa yang menyeramkan dalam sejarah Islam, sehingga 2 tanah suci Mekah dan Madinah menjadi amukan tentara dari sang khalifah ini. Setelah diangkat menjadi khalifah menggantikan ayahnya, Yazid meminta para sahabat seperti Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW, dan Abdullah bin Zubair bin Awam, cucu Khalifah Abu Bakar, untuk berbaiat dan mengakui dirinya sebagai khalifah. Akan tetapi, usaha dari Yazid menemui jalan buntu. Banyak penolakan yang terjadi dikarenakan Yazid dianggap tidak layak untuk menjadi seorang khalifah bagi kaum muslimin. Penolakan sejumlah pembesar sahabat ini menjadikan Yazid marah besar, yang kemudian memicu terjadinya serangkaian peristiwa kelam yang terekam dalam catatan merah sejarah Islam. Titik krusialnya, pasukan Yazid bin Muawiyah membantai Sayyidina Husain bersama keluarga dan 73 pasukannya di Karbala pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Kejadian yang menorehkan pilu ketika cucu Rasulullah dibantai oleh pasukan Yazid yang dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad. Pembantaian itu hanya menyisakan Sayyid Zainal Abidin yang tidak ikut berperang karena sakit, di mana kemudian dari putra Sayyidina Husain inilah keturunan Rasulullah tetap berlanjut dari jalur Husain hingga saat ini. Pembantaian di Karbala memang patut disesali dan menjadi catatan pilu bagi umat Islam hingga saat ini. Yazid bin Muawiyah pun dinobatkan sebagai khalifah yang membunuh Sayyidina Husain karena peristiwa tersebut terjadi pada masa kekhalifahannya. Meski sebenarnya kejadian Karbala bisa jadi berada di luar kontrol pemerintah pusat yang terdapat di Damaskus. Konon Yazid bin Muawiyah menangis hebat saat disodori kepala Sayyidina Husain, dengan maksud bukan seperti itu yang diinginkannya, seolah menyesali kenapa itu bisa terjadi. 2 tahun pasca pembantaian di Karbala, tepatnya pada tahun 63 Hijriah, peristiwa Yaumul Harra terjadi. Saat itu, penduduk Makkah dan Madinah tidak mau mendukung Yazid bin Muawiyah. Awalnya, delegasi Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Hanzalah menemui Yazid bin Muawiyah di kota Syam. Rupanya, mereka menyaksikan perilaku dan tindakan Yazid yang dinilai tidak baik. Sepulang dari Syam, delegasi ini berbicara di hadapan masyarakat Madinah di Masjid Nabawi dan menjelaskan perilaku Yazid bin Muawiyah yang intinya tidak setuju menjadi khalifah. Informasi itu membuat masyarakat Madinah mencabut dukungan pada Yazid untuk menjadi khalifah. Mendengar sikap penduduk Madinah, Yazid menjadi marah dan mengirimkan sekitar 5.000 pasukan yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah. Keinginannya untuk meredam gejolak dan memaksa masyarakat Madinah untuk tunduk serta membaiat dirinya sebagai khalifah. Saat kabar keberangkatan pasukan Yazid sampai kepada masyarakat Madinah, mereka membuat galian parik atau khandak di sekeliling kota Madinah, serta menyiapkan lokasi untuk berlindung. Selain itu, masyarakat Madinah kala itu juga mengizinkan orang-orang Yazid untuk meninggalkan kota Madinah dengan syarat
tidak boleh memberikan informasi apapun kepada pasukan Yazid, dan mereka tidak boleh ikut dalam peperangan jika sampai itu terjadi. Tetapi pada akhirnya, orang dari pemerintahan Bani Umayyah yang meninggalkan Madinah tersebut mengingkari perjanjiannya, dan justru mereka membocorkan rancangan penduduk Madinah. Muslim bin Uqbah dan pasukannya tidak langsung menyerang kota Madinah, melainkan berkemah di Harrah yang terletak di sebelah timur Madinah. Karena itulah peristiwa ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Al-Harrah. Harrah adalah tempat ketika penduduk Madinah di tengah cuaca yang sangat terik berkumpul dan berdiri menunggu kedatangan Nabi Muhammad ketika hijrah dari Makkah. Muslim bin Uqbah memberi waktu 3 hari kepada penduduk Madinah untuk menyerah dan mengakui pemerintahan Yazid. Namun, penduduk Madinah banyak yang tidak mau untuk menyerah, sehingga pasukan Muslim bin Uqbah menyerbu mereka. Kendati demikian, sebagian sahabat ada juga yang tidak mau menyikapi serangan pasukan Yazid dengan kekuatan senjata. Pada akhirnya, mereka memasuki kota suci Madinah dengan mudah serta melampaui parit yang dibuat mendadak dengan cara mengelilingi parit tersebut dari bagian belakang. Inilah yang menyebabkan banyak nyawa melayang, dan pada akhirnya tentara yang telah dikirim oleh Yazid mampu memenangkan perang tersebut. Di antara korban perang tersebut adalah 70 orang penghafal Al-Quran serta 80 orang dari sahabat Rasulullah. Bahkan yang paling menyedihkan, perang tersebut mengakibatkan tidak ada yang tersisa dari ahli Badar. Setelah kejadian yang sangat mengerikan ini, Muslim bin Uqbah mengumpulkan masyarakat di sekitaran Masjid Quba dan kemudian berpidato di hadapan mereka agar mengakui Khalifah Yazid sebagai khalifah yang sah. Masyarakat Madinah diharuskan menjawab saat itu juga, dan untuk orang yang melawan perintah tersebut akan langsung dieksekusi saat itu juga di hadapan banyak orang. Karena kekejaman tersebut, sampai-sampai Muslim bin Uqbah dijuluki sebagai Musrif bin Uqbah, yang berarti orang yang telah melampaui batas. Karena dampak dari tindakannya bukan hanya saat perang itu saja, dan lebih jauh lagi setelah peperangan terjadi, banyak orang yang masih menderita dan menanggung beban dari kejadian tersebut. Namun demikian, ada yang lebih mengerikan daripada ribuan orang yang tumbang meregang nyawa. Sebab sesaat setelah memenangkan peperangan, tentara Yazid yang dipimpin Muslim bin Uqbah tidak langsung pulang ke pusat pemerintahan. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di kota Madinah selama 3 hari. Dan terjadilah selama 3 hari di akhir bulan Dzulhijjah suatu hal yang sangat mengerikan. Selama mereka tinggal di Madinah, mereka melakukan kejahatan yang mengerikan. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayahnya memberikan pernyataan mengenai kebenaran dari peristiwa sadis ini. Kekejian ini terjadi selama 3 hari pada akhir bulan Dzulhijjah tahun 63 Hijriah dan disebutkan 10 ribuan orang menjadi korban pembantaian. Itu disebabkan Muslim bin Uqbah membuat pernyataan istibaha atau sesuatu penghalalan terhadap kota Madinah. Penghalalan itu berupa dibebaskannya para tentara untuk melakukan pembunuhan massal terhadap warga Madinah, serta pengambilan paksa harta benda dengan dalih harta rampasan perang. Tidak hanya melakukan pembunuhan dan perampasan, pelecehan terhadap perempuan juga terjadi secara massal. Tidak terbayangkan sebelumnya bahwa dalam sejarah Islam akan terjadi tragedi semacam ini. Pelecehan massal ini sekaligus menjadikannya sebagai peristiwa paling mengerikan dan memilukan melebihi dari pembantaian massal. Madinah kala itu dipenuhi dengan jeritan perempuan serta anak-anak. Saat itu merupakan masa yang paling gelap dan paling kelam bagi para muslimah Madinah. Mimpi buruk yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya terjadi pada mereka. Mereka dilecehkan, kehormatannya dinodai,
diperlakukan secara tidak manusiawi dan juga diperlakukan dengan tidak pantas. Setelah perang, ada ribuan muslimah yang terpaksa melahirkan anak tanpa diketahui siapa ayahnya akibat peristiwa tersebut. Ibnu Katsir mengutip dari Hisham bin Hisan yang mengatakan, "Waladat alfu mro'atim min ahlil madinati ba'da waqatil harroti min ghairi zaujin," yang berarti 1000 perempuan dari penduduk Madinah setelah kejadian Harroh melahirkan tanpa suami. Muslim bin Uqbah akhirnya tidak berusia lama karena saat penyerangan Madinah ia sudah sakit. Ia meninggal dalam perjalanan untuk menyerang Mekah untuk Abdullah bin Zubair dan pengikutnya yang tengah menjalankan ibadah haji. Saat mendengar kejadian Al-Harroh, penduduk Madinah merasa pilu sekaligus bersiap-siap untuk berperang dengan pasukan Syam. Meski Muslim bin Uqbah telah meninggal, misi penyerangan kota Mekah terus berlanjut. Muslim digantikan oleh Al-Husain bin An-Numair. Di Makkah, mereka mendapatkan perlawanan dari Abdullah bin Az-Zubair serta pengikutnya. Pasukan Yazid bin Muawiyah menggunakan manjanik atau pelontar batu yang menyebabkan Masjidil Haram dan Ka'bah menjadi hancur lebur. Meski pada penyerangan kali ini, Abdullah bin Zubair tidak bisa ditaklukkan. Saat pengepungan Makkah, terdapat kabar bahwa Yazid bin Muawiyah jatuh sakit yang kemudian meninggal dunia pada tahun 64 Hijriah.